Oke, selamat malam kawan-kawan. Ketemu lagi sama Wong Ganteng Tegal, Arjuna Tegal. Oke, saya akan bahas mengenai penurunan hari ini untuk kalian semua. Ya, Mas Bro, sekarang ngantuk kan bener. Ini pun ngantuk banget. Gak tahu padahal saya malam harus tikir sampai pagi kadang-kadang ya. Semenjak saya ketemu si beliau itu pikiran tenang, jadi gampang ngantuk gitu. Banyak tidur sekarang. Oke teman-teman, penurunan ini tidak lain tidak bukan masalahnya si Katram. Is sticking, nggak tahu nih ada apa ya di balik ini semua. Saya yakin ada kambing hitam ini. Apakah dia mau serok barang murah ataupun alasan untuk TPBTC biar turun mau pindah ke Alcoin Season karena BTCD-nya makin turun kawan. BTC-nya makin turun. Jadi penurunan ini 1 Juni ini si Trump tuh ngebom lagi si Iran, padahal Iran tuh udah minta damai. Inilah Timur Tengah itu kok berkutakan terus gitu. Ya jadi berita yang terjadi hari ini tuh harga Bitcoin di 1 Juni ini, padahal prediksi harga Bitcoin 1 Juni 2026 ya eksodus institusi isyaratkan crash memang, karena ya mudah-mudahan nanti pindah ke Alcoin Season ya akibat si ini, tapi masih akumulasi terus, ada yang akumulasi kawan. Padahal si Iran itu Trump janji untuk Iran dongkrak harga Bitcoin dulu ke ini. Jadi mengapa janji Trump untuk Iran dongkrak harga Bitcoin, padahal sih hari ini tuh ya akibat si Trump ngebom Iran kembali 1 Juni ini. Wah betul-betul kampret ya, pokoknya semua lagi manipulasi ya. Kalau saya pikir ya kita ikuti saja, turun tipis, tapi makanya kalau beli koin jangan yang ngasal-ngasal ya, turun tipis tapi ya 10%, 20%, mau 50%, tapi nanti arahnya kan kita akan cuan ribuan persen. Saya yakin kalau PP itu untuk 10 kali lipat ya, 1 rupiah 10 kali lipat lebih itu dalam dunia kripto itu hal yang gampang sebetulnya, nggak susah, hal yang gampang, nggak susah gitu. Ya ini turun 0,09 ya, ini pokoknya waktu Iran buka market saham kripto juga kan sudah kesepakatan damai itu, tahu-tahu nggak tahu ini orang stres tuh gimana. Tahu-tahu di sosmednya posting gambar rudal si Trump itu, is sticking, but ini kurang aja. Nah saya kira paling-paling lah mungkin gertakan saja gitu ya, nggak taunya 1 Juni luncurkan bom lagi. Institusi panik toh, yang punya BTC ETF kan rugi. Nah kemarin gembar-gembar ETF itu kan waktu masih harga 700 juta 800 juta kan, masih di bawah 1 miliar kan waktu habis halving BTC tahun 2024 ya kemarin ya. Kemudian pam tahun 2025 menjadi 2,1 miliar. Itu BlackRock yang jualan duluan, tapi PP koin yang paling kuat kawan, paling kuat ini ada misterius yang jualan BTC juga masuk ke PP. Pokoknya kan nanti kalau ini penurunan ini yang dikambing hitamkan perang, bom, tapi nanti tahu-tahu besok muncul di TradingView muncul bahwa likuidasi sekian gitu, leprek juga, karena dia pikir kan secara TA-nya sudah waktunya ke atas, harganya BTC sudah menurun, koin apapun sudah menurun. Nah itu kesempatan trader itu biasanya leprek future tingkat dewa ke atas ya pasti akan dibanding ke bawah. Kita yang long interest holder jangka panjang, yang penting pegang koin-koin yang bagus-bagus ya, nggak soal kok nominalnya turun biarin, tapi sekali lompat nanti ribuan persen tuh yang namanya altcoin tuh sering terjadi, storynya begitu. Tapi kalian tetap
di hari saya sendiri ya, karena dalam dunia kripto kan berisiko tinggi, bisa cuan dadakan tuh membeli mendadak. Ini BTC udah masuk 1,2 miliar ini ya, sudah nggak 1,3 lagi, sudah turun 6,66% dalam seminggunya ataupun 27% dalam 24 jam ya. Info yang terbaru yang saya dapatkan, si AS ngebom lagi atas perintah Trump ngebom Iran lagi. Ini kan gemblong ya, tapi yang namanya spekulasi, namanya juga ada udang di balik batu. Apa yang dia mau inginkan kita nggak ngerti juga ya. Ini masalahnya sih hyperliquid malah terbang sendiri. Itulah koin kalau yang mau di pump itu nggak bikin perang, nggak apa, pump namanya melawan arus, yang lain turun, ini pump. Untungnya BTCD-nya ikut dilongsor ya, ikut dilongsor BTCD-nya. Ini hanya hyperliquid doang, ini hyperliquid, kemudian ICP ya, sama Polygon. Lumayan Polygon ngajeng juga Polygon, sama WLD, koin-koin AI yang kemarin tuh, koin-koin AI sama Ulip. Hari ini agak ngantuk, agak males, pokoknya lagi seneng aja lah. Pokoknya kalau ngantukan itu pikiran lagi seneng, gembira, relax gitu. Kalau pas lagi suntuk tuh nggak bisa tidur, mentolong doang kan, lagi suntuk itu namanya ya. Waktu awal-awal ditinggal istri itu kan saya suntuk banget kan, tidur sampai pagi. Sekarang udah mengikhlaskannya ya. Harus ikhlas, kita cari yang baru, cari yang bagus. Oke, calon udah ada, bos calon udah ada, tinggal tunggu uang aja. Hampir tiap hari, saya udah 2 bulan tuh, hampir 2 hari, tiap hari tuh saya masuk terus tuh, buyback terus, habis duit toh. Emang kawin nggak butuh duit, cuma modal kentut, cuma modal cocok doang. Mana ada ya. Humanity juga dan ini yang lagi digenjot. Humanity ini naik sampai 200% ini ya. Ini koin-koin yang lagi nggak jelas ini, yang gemblung-gemblung ini, yang berbasis AI ini lagi di pump. Inilah yang namanya, tapi nanti bergiliran ya. Jangan koin yang lagi terbang kayak gitu kalian masuk ya, mereka itu bermain akan dikocok. Koin sebanyak ini kita yang akan naik dulu nggak tahu. Yang penting kita pasang koin yang bagus-bagus saja. Kalau clue-nya kan dari awal sudah saya sampaikan, untuk AI-nya itu yang paling bagus NIR protokol, yang sudah banyak komunitasnya, sudah banyak ordernya. Kemudian ada FED sama WLD, Worldcoin itu ya. Kalau yang lain-lain jangan, ini turun semua ini Uniswap juga turunnya dalam ini, soalnya SETH-nya turun dalam. Jadi ini lagi dikocok, yang naik itu lagi koin yang berbasis AI sama DEX-nya hyperliquid. Mungkin ini transaksi pakai koin DEX kayaknya, jual beli BTC-nya pakai transaksi pakai DEX hyperliquid kayaknya, makanya hyperliquid terbang ya. Sama, tapi yo memang aneh sih. Ini nyatanya koin blockchain XLM, koin untuk pembayaran sampai naik 76% seminggu, tapi XRP-nya melorot. Biasanya kan XRP terbang, XLM ke bawah. Pokoknya saya bilang suka-suka dia lah. Waktu zaman kayak gini tuh, market sejak ETF itu dikontrol mereka. Tapi saya yakin PP kalian turun, hajar turun aja. Ini akan jadi besar nanti, akan jadi besar. Ada sesuatu rahasia di balik ini semua. GZ pasti ada rencana sesuatu yang akan besar di PP. Tinggal kita tunggu saja. Ini memang udah katram hari ini, penurunan ini ya. Mungkin itu aja ya. Ngantuk, gak semangat lihat si yang naik tuh, malah koin-koin gak jelas gitu ya. Ada XLM tapi XRP-nya nggak naik, hyperliquid, Humanity, wah pokoknya yang koin-koin bagus-bagus kayak Aster, kayak Uniswap, kayak kendor semua kawan ya. Mungkin itu aja, tetap jiwa dan sehat sendiri ya. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, tenang, santai saja. Turun dikit serok, nominal turun tapi koinnya masih utuh.
jangan sampai kena kalah. Ini game murni kok. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.